Di video kali ini gue bakal cobain makanan influencer lagi. Dan sekarang pengen gue cobain itu dari Pras Teguh ya, tapi bukan warung taburai. Dia jadi baru aja buka tempat makan baru, namanya adalah Kejar Setoran Food Space. Nah ini tuh lokasinya di Tebet ya, pas gue datang tadi pas gue lihat rame banget dan antri banget ya. Nah seperti biasa namanya Suara Konsumen, ini yang bakal turun adalah tim gue. Jadi kita bakal review di mobil. Langsung aja ini Suara Konsumen buat Kejar Setoran Food Space. Ya, ini untuk makanan-makanannya udah ada di hadapan gua. Jadi di sini gua udah beli beberapa menunya ya. Memang pas tadi gua datang itu kelihatan banget antri dan gua tahu aja kalau lu bawa mobil susah sumpah parkirnya di Tebet gitu ya. Jadi tadi gua ngedrop tim gua terus gua melipir parkir di tempat lain dulu buat ini dibeli gitu loh. Emang pas kita lihat harganya murah-murah banget ya. Itu range-nya sekitaran berapa nih? Dari 12.000 ada yang 7.000. Coba, paling mahal 25 nih gua lihat-lihat. Dan emang modelnya itu atau konsepnya itu mirip-mirip kayak tempat nongkrong gitu ya. Jadi ada roti bakar gitu kan, tadi ada roti-rotian lah, ada roti-rotian, ada kopi-kopian juga, ada kayak Indomie, olahan-olahan Indomie gitu lah. Nah di sini gue udah pesen beberapa menunya. Mungkin yang pengen gue cobain pertama nih yang menu paling mahal yang gue pesen, yaitu nasi rendang daging. Kita cobain nasi rendang daging. Oke, di sini ada nasi rendang daging ya. Ini gue beli dengan harga 25.455. Lu lihat isiannya. Nah, di sini dapat nasi ya, terus ini ada rendang dagingnya. Looks sih mirip-mirip kayak kalio gitu ya. Karena rendang yang gue tahu tuh warnanya harus hitam kalau gua. Cuma kita cobain nih, kelihatannya mantep sih. Terus dapat sayur ya, lengkap nih. Tuh, ada sayur kayak semacam kayak apa? Tumisan-tumisan gitu loh. Kayak capcay goreng, lihat tuh ada baksonya, ada buncisnya, ada wortelnya, dapat timun, labu siam, sama ini sambal balado ya katanya. Pokoknya sambal lah. Di sini dapat sambal, terus cobainnya sambal apa gue juga nggak tahu. Dan dari nasi juga kelihatan ya, ini pulen tapi nggak benyek. Tuh, lihat ya. Nasinya tuh bagus nih, normal. Cobain deh, cobain. Tapi seperti biasa, sebelum gue cobain, gue harus bacain komen dari kalian dulu. Kayak komen dari si Fahri Bayhaki 7592. Kata dia begini coy. Bang, pakai nama jualan saya dong, Gerobak Seafood Gemoy. Pendukung gerobak seafood ya. Iya. Yeah. Saya udah ikutin Mamang Kuliner dari masih lajang sampai sekarang masih lajang. Kalau di notif nanti saya kirimin tester bang. Udah nggak usah sogok-sogok loh, aja masih lajang. Yaudah, kita cobain aja coba. Kita minum bersama si Gerobak Seafood Gemoy by Fahri Bayhaki. Semoga makin laku dan semoga laku Andanya juga. Yuk, bismillah. Langsung kita test drive. Pertama yang akan saya lakukan adalah membuka tempat sambal ini. Nah, sambal apa ini? Kita cicipi dulu kali ya. Kasar-kasar gini dia nih. Yuk. Kayak sambal balado, kayak sambal-sambal di dendeng batokok. Nah tapi ini agak lebih harum, soalnya banyak daun jeruknya nih gue lihat. Taruh udah sambalnya dah. Wih, enak sambalnya nih. Banyak lagi ngasihnya tuh. Boljuk. Cobain ya. Oke, gue serok rendang langsung ya, rendang. Rendang dulu apa kita cobain? Cobain rendang dulu deh. Cobain rendangnya dulu deh. Yuk, ini rendangnya juga potongannya udah kecil-kecil gini guys. Jadi nggak ada yang segede bogem gitu loh. Yuk, cobain. Coba Ri. Rendangnya enak. Rendangnya empuk, gurih, bumbunya bold. Cuman ini tipikal rendang yang ada sedikit sentuhan rasa manisnya. Nggak sampai rasa manis ya guys, tapi ada sedikit sentuhan rasa manisnya. Tapi ini enak menurut gua. Cukup pekat sih rasanya. Coba kita templokin ke nasi ya. Nah, ini nasi yang gue demen nih. Jadi dia pulen tapi nggak benyek gitu dong. Nah, set. Ini kasih sambal balado. Nah, serok gini. Nah, udah menyatu seperti ini, langsung aja gue makan. Yuk, mari bismillah. Untuk menu pertama, jujur aja, nggak usah babi bu, gue approve. Ini menurut gue worth it dan enak. Rendangnya empuk, nasinya menurut gue pas. Dia pulen, tapi nggak benyek gitu ya. Ketemu sambal baladonya mantep banget, harum. Pedesnya juga nggak lebay, kayak pas aja gitu ya. Lengkap juga. Sekarang kita coba sayuran nih. Nah, ini tuh lengkap banget deh. Ada bakso-baksonya, langsung kasih nasi. Sambal ini wajib ada selalu. Set. Yuk, makan ya. Enak. Gue yakin 100% orang kalau makan ini suka. Kalaupun nggak suka dia jatuhnya kayak B aja, tapi bisa makan.
Menurut gue ini aman banget rasanya guys. Apalagi ya kalau menurut gue, ini buat sebuah makanan tongkrongan ya, tempat nongkrong harga 25, ini oke banget. Sumpah gue nggak dibayar sama sekali, tapi menurut gue ini oke banget dan worth it. Kalau lagi di sekitaran Tebet, lewat pengen nongki, makan yang murah-murah, menurut gue ini salah satu destinasi yang worth it buat dicoba. Mumpung gue lagi berkutat dengan nasi putih, tadi gue udah pesen di sini ada. Nah ini dia, ada kerang rendang. Ini satunya 7.200 doang guys. Buat wilayah Tebet tempat nongkrong Boljuk. Kita cobain deh kerangnya ya. Ini dia kerang rendang. Yo. Sekali lagi coba. Sebenarnya enak. Dari segi rasa, bumbunya pekat. Bumbu rendang dengan aroma kerang deh. Kayak kerang rendang pada umumnya lah sebenarnya kalau menurut gue ya. Tapi satu yang gue agak kurang enjoy, tekstur. Ini buat gue pribadi ya, dulu lihat. Ternyata bukan sekedar bumbunya yang rendang, tekstur kerangnya pun jadi kayak rendang. Kalau menurut gue, biasanya gue makan rendang-rendang di warteg, itu kan dia yang tipe yang kenyal gitu ya. Kenyal-kenyal gitu. Gue pikir tadi bakal kayak gitu. Ini teksturnya tuh agak kayak kerang kematangan kalau menurut gue ya. Mungkin karena kerang ikut direndang ya. Tapi jujur ya, segi rasa oke, tapi tekstur gue kurang cocok dengan gue. Jadi mungkin ini ada yang cocok sama tekstur kayak gini, tapi gue enggak. Coba gue templokin sama nasi ya. Kita kolepin sama sambal yang tadi nih. Sambal yang tadi cukup ngecit juga sih. Nah, gas. Duh. Jujur kayak ini kayak gue rasanya kayak kerang tandus pak. Jadi kayak kerang udah nggak ada kenyalnya sama sekali. Jadi pas dimakan tuh teksturnya jadi kayak nggak kenyal gitu loh. Kayak udah kering ini. Kayak udah ibarat di manusia mungkin dia udah kakek kayak ini kerang. Jadi menurut gue untuk kerangnya gue kurang cocok. Tapi lagi-lagi untuk dari segi rasanya oke, teksturnya doang. Nah, gue baru masuk ke otak gue karena tadi otak gue agak ngeblank gitu ya. Ini teksturnya tuh kayak ati. Jadi kayak lu makan ati ayam gitu ya. Nah teksturnya kayak gini nih. Ini tekstur doang sih, tapi kalau bagi gue tekstur penting. Jadi gue kurang suka, udah gitu aja sih. Nah, gue pengen coba menu ala carte berikutnya karena mumpung gue masih membahas nasi putihan gitu ya. Kita ala carte berikutnya, di sini gue udah pesan juga. Nah, di sini ada rendang paru, ya, tuh. Ini harganya 10.900. Dari harga sih menurut gue oke banget ya, menurut gue. Oke banget. Tapi kita coba ya. Ini dia rendangnya, parunya. Udah dipotong kecil-kecil. Cobain, mari. Sama. Jadi bumbunya enak, tapi ini tipe parunya juga yang udah masak banget ya. Jadi dia bukan tipe yang garing, bukan tipe yang kenyal juga. Jadi kayak sogi gitu loh teksturnya. Tapi menurut gua paru better dibandingkan kerang. Paru better dibandingkan kerang. Yang kerang tadi menurut gua kurang banget, kayak makan ati dengan rasa kerang. Boleh lah parunya, tapi kalau saran dari gue ya better daging rendangnya aja udah. Oke, masih ada satu menu terakhir yang pengen gue cobain. Ada nasi goreng. Kita cobain nasi gorengnya. Ya, menu berikutnya ada namanya di sini Minas telur suwir. Harganya 12.700. Lu lihat kayak gini, coy. Lu 12.000 udah dapet nasi goreng ya. Ada mie-nya juga ya. Kayak apa ya istilahnya? Nasi maut ya. Tuh, ada mie-nya, dapat telur suwir, dapat kerupuk, dapat timun. Tuh, 12.000 di tongkrongan lu bawa 12.000 nggak malu-maluin setidaknya tuh. Cobain deh. Ini dia nasi gorengnya. Dan ini kalau lu perhatiin ya, nasinya juga beda sama nasi yang tadi di nasi putih. Ini tuh kelihatan nasi perak nih. Bener nih. Ya cobain deh. Yuk mari. Enak ya? Nasi gorengnya sumpah buat harga segini. Emang dia bukan tipikal nasi goreng smoky gitu ya. Rasanya simple banget ya, kayak aroma bawang. Kayak pakai ada bumbu rendangnya juga, agak pedes gitu. Dan ini kelihatan tuh nasinya berderai. Dan entah kenapa ada aroma-aroma Indomie-nya, Pak. Kayak beneran pakai dicampur Indomie deh ini. Sumpah ada aroma Indomie-Indominya. Kayak pakai Indomie rendang kali ya. Makanya ada rendang-rendangnya gue bilang. Terus ada pedes-pedesnya gitu, guys. Tapi yang gue suka dia teksturnya berderai tuh. Coba pakai telur sama timun ya. Ini telurnya. Set. Telurnya digunting atau di pisau nih tuh. Tapi nggak putus sempurna. Yuk, makan ya. Katanya soalnya kalau makan nasi goreng belum ada kerupuk tuh kayak nggak ci guys. Nggak dianggap loh. Dianggapnya kayak makan nasi bawang. Cobain ya. Ini kerupuk. Sebenarnya rasa nasi goreng itu simple banget ya. Kayak misalnya malu pagi-pagi bikinin nasi goreng dari bahan-bahan di kulkas. Nah jadilah nasi goreng seperti ini. Cobain ya. Makan guys.
Dan harga 12.000 menurut gue worth it. Lalu Bang, apakah usaha dari Pras Teguh ini menurut lu worth it buat dicoba? Jelas. Gini ya, kalau lu jauh-jauh dari tempat asal lu hanya untuk makan tempatnya warung Pras Teguh, gue saranin tidak selayak itu untuk lu jauh-jauh datang ke sana. Tapi ini jadi tempat yang oke banget ketika lu lagi di sekitaran Tebet, nyari tempat nongkrong murah gitu ya. Menurut gue ini jadi destinasi yang oke banget. Atau misalnya kayak mau nyari jalan tengah nih, lu pengen kopdar sama temen lu, nyari yang lu deket, gua deket, gimana nih jalan tengahnya, bisa jadi tempat tuh menurut gua tempatnya Pras Teguh ini. Nyari yang murah, bisa buat nongki, makanan-makanan juga oke. Silahkan kalian cobain sendiri karena namanya makanan selera, bisa aja nih cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Better cobain sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.